Hai, ini Arya, karyawan perusahaan keuangan yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk investasi. Dan ini Bintang, pengusaha muda bergerak di bidang furniture dan desain interior. Saat ini, mereka tidak mampu secara maksimal mempromosikan produk dan servis mereka karena adanya anjuran physical distancing. Tapi, mereka tetap dituntut harus mendapatkan revenue bagi perusahaan, tempat bekerja, maupun bisnis yang dijalankan. Dan baru-baru ini, mereka sedang mempelajari konsep penjualan baru bernama Digital Selling Loop, yang kemungkinan bisa menjawab permasalahan mereka. Oke guys, ini adalah gambar dari Digital Selling Loop. Sebelumnya, kita mesti tahu dulu, apa itu Digital Selling? Digital Selling adalah proses penjualan yang mengutamakan tools digital dalam setiap tahapannya. Kebanyakan tools digital ini bisa didapatkan secara free atau gratis, walaupun sebagian harus berbayar, tapi tetap dengan harga yang masih terjangkau. Baik Arya maupun Bintang mengerti bahwa selling di era digital tidak lepas dari digital tools dan teknologi yang tersedia saat ini. Yang mereka harapkan bisa meningkatkan awareness, engagement, dan konversi dari target market atau lead yang dipunyai. Buat yang belum tahu nih, digital selling mempunyai beberapa keunggulan. Pertama, terjangkau secara biaya dan memungkinkan perusahaan kecil bisa mendapatkan exposure yang maksimal dan bahkan bisa berkompetisi dengan perusahaan yang jauh lebih besar. Yang kedua, bisa lebih tepat dalam melakukan digital prospecting dan menjangkau target market secara lebih luas. Terus yang ketiga, memudahkan konsumen untuk menjadi advocate dari produk atau service yang kita punya. Terakhir, gampang diukur efektivitasnya. Loh, jadi apa bedanya dengan konsep penjualan yang biasa dijalankan saat ini? Bedanya, konsep penjualan yang biasa dijalankan saat ini kadang-kala nggak tepat, seperti menawarkan produk pada orang yang nggak butuh, di saat yang nggak pas, atau bisa digambarkan sebagai push strategi. Sedangkan, digital selling bisa lebih terarah pada orang yang benar-benar membutuhkan, banyak menggunakan digital tool, sehingga bisa mengurangi aktivitas pertemuan fisik atau lebih ke arah pull strategi. Oke lanjut ya, begini cara kerja digital selling loop. Karena ini konsepnya loop, maka kita bisa lihat bahwa perjalanan dari awareness, consideration, decision, and endorsement terus berputar. Tidak selesai sampai dengan endorsement aja, tapi terus kembali lagi ke awareness. Selain itu, setiap tahapan dari awareness, consideration, decision, dan endorsement bisa langsung berinteraksi dengan target market. Digital tools yang dipergunakan dari lingkaran luar ke lingkaran dalam lebih bersifat massal, one to many. Misal, tahapan awareness dengan aktivitas digital promotion dan tujuannya untuk berpromosi kepada strangers. Maka bisa dipilih digital tools yang bersifat massal, seperti promosi di sosial media atau memasang iklan di Google. Untuk digital tools yang dipergunakan dari lingkaran dalam ke lingkaran luar, lebih bersifat private, one-on-one. Misal, tahapan awareness. Apabila kita sudah tahu karakteristik atau persona dari individu yang kita sasar atau strangers, maka kita bisa memilih jenis digital promosi yang sesuai dengan individu tersebut atau bersifat private, seperti LinkedIn Sales Navigator atau email misalnya. Yuk, kita mulai tahapannya. Kembali ke Arya tadi. Arya memasarkan produknya dari tahapan awareness. Aktivitasnya adalah digital promotion dengan tujuan utama untuk menginformasikan tentang keunggulan produk atau service dari perusahaan kepada target market yang masih belum mengenal atau belum menggunakan produk perusahaan atau strangers. Pada tahap ini, konten yang digunakan oleh Arya bersifat edukasi. Untuk membuat konten jenis ini, maka Arya harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa keunggulan dari produk dan mengapa produk ini relevan dengan bisnis atau kehidupan orang saat ini. Digital tools yang bisa dipergunakan oleh Arya ada dua, yang bersifat massal seperti blogging, lead magnet, produk demo, sosial media, speaking engagement, dan viral loops. Sedangkan yang bersifat private bisa berarti LinkedIn Sales Navigator, Snowview, dan email. Untuk menjangkau target marketnya, Arya memulai dengan mempublikasikan konten dengan mempergunakan digital tool yang bersifat massal atau one to many, seperti sosial media,
blog, produk demo, dan lead magnet. Lead magnet adalah sebuah cara untuk mendapatkan data calon prospek dengan menukar data tersebut dengan konten yang mempunyai value yang tinggi dengan format seperti e-book atau infografik. Arya mempromosikan kontennya yang mempunyai value tinggi tersebut di website lalu menawarkan kepada target market untuk mendownloadnya dengan mengisi form data terlebih dahulu. Arya juga mempromosikan konten di website dengan cara beriklan dan secara organik melalui teknik SEO. Berbeda dengan Arya, Bintang melakukan soft promotion dengan membuat webinar bertemakan industri yang digelutinya. Penting bagi Bintang untuk selalu meningkatkan awareness dari target market terhadap produk yang dimilikinya. Dikarenakan Bintang berada di industri furniture dan desain interior, maka Bintang mencoba melakukan sesuatu yang sedikit inovatif, seperti konsep viral loop yang membuat Dropbox menjadi perusahaan dengan growth yang luar biasa pada masa awal-awal berdirinya. Viral loop bisa dilakukan dengan memberikan voucher agar target market mau mencoba produk, lalu meminta target market tersebut untuk merekomendasikan produk tersebut ke teman-teman mereka. Tambahan insentif akan diberikan ke orang tersebut apabila ada yang ikut mencoba produk ini. Bintang juga melakukan digital promotion dengan cara private, seperti menghubungi satu persatu target market di LinkedIn dengan mempergunakan LinkedIn Sales Navigator. Selain itu, Bintang juga berusaha mendapatkan data calon pelanggan di Snovio dengan hanya memasukkan nama lengkap dan asal perusahaan. By the way, Snovio ini ada versi gratisnya loh. Kelar tahap awareness, Bintang memasukin tahapan berikutnya, yaitu consideration. Pada tahap consideration, fokus utama Bintang adalah digital prospecting dengan tujuan untuk mendapatkan lead atau calon konsumen yang benar-benar butuh akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada tahap ini, Bintang mempergunakan tema konten yang bersifat solution. Konten ini menuntut Bintang untuk menjawab pertanyaan, apabila user mempergunakan produk dari Bintang, apakah implikasi positif yang akan didapat? Misalnya, apakah produk tersebut mampu membuat proses bisnis menjadi lebih efektif atau lebih efisien, atau hal-hal lainnya yang mempunyai benefit secara finansial. Digital selling tool yang digunakan oleh Bintang ada dua, yang secara massal dan secara private. Secara massal, Bintang mempergunakan email marketing dan copywriting di web. Secara private, menggunakan lead management. Untuk lead management, Bintang mempergunakan monday.com dan kadangkala juga mempergunakan HubSpot CRM. Untuk melakukan seleksi lead di proses digital prospecting, maka Bintang menggunakan tools massal dan private ini. Tools massal seperti email marketing untuk menginformasikan kepada calon lead tentang kelebihan dan keunggulan dari produk. Selain itu, email marketing dipergunakan juga untuk blasting tentang product comparison atau expert guides. Bintang juga menggunakan copywriting yang persuasif, dan aktivitas copywriting ini diharapkan bisa memfilter leads yang benar-benar membutuhkan solusi dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya, Bintang mempergunakan tool CRM yang secara spesifik memuat data individu masing-masing lead-nya, yang membantu dirinya mengenal secara lebih jelas dan lengkap tentang calon leads yang menjadi target marketnya saat ini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Bintang akan memasuki tahap decision dengan aktivitas transaksi atau closing. Ada beberapa digital tools yang dipergunakan oleh Bintang. Yang bersifat private adalah mempergunakan tool CRM seperti Zan.ai, Sales Trackers, atau Pipeline Deals. Tool CRM ini bisa lebih mempermudah Bintang untuk melakukan sinkronisasi data, action plan yang harus dilakukan, dan otomisasi penjualan. Konten yang akan oleh Bintang adalah yang bertemakan convince atau meyakinkan. Bintang akan menjelaskan hal-hal yang bisa meyakinkan konsumen untuk menjatuhkan pilihan pada produknya. Untuk digital tools yang bersifat massal, maka Bintang mempergunakan konsep solution selling technique. Bintang menawarkan solusi yang atraktif dan yang berjangka waktu pendek dan di blasting mempergunakan email marketing. Bintang juga membuat video pendek tentang product comparison dengan produk kompetitor dan live demo tentang keunggulan dan kelebihan produk dan diletakkan di website. Dengan mempergunakan tool CRM di atas, Bintang akan sangat mengenal karakter dari calon pembelinya, apa yang sudah dikerjakan terhadap mereka, dan konten apa yang cocok untuk ditawarkan kepada masing-masing individu.
Pemahamannya bahwa tiap individu di database-nya berbeda satu dengan lainnya, ditambah dengan solution selling technique yang diterapkan, maka diharapkan akan memperbesar peluang terjadinya transaksi. Tahapan berikutnya adalah endorsement, yaitu upaya dari produsen agar konsumen mau melakukan aktivitas rekomendasi dan menjadi advocate dari produk mereka. Oke, kali ini kita kembali ke Arya lagi ya. Tema konten yang dipergunakan oleh Arya di tahap ini adalah inspirasi. Arya menjelaskan bagaimana produknya memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, sehingga konsumen merasa perlu untuk membagi value yang didapatnya kepada orang lain. Pada tahap ini, Arya tetap mempergunakan kombinasi digital tools massal dan private. Untuk digital tools massal, Arya mempergunakan tools seperti social media listening, email marketing, customer loyalty, Google Alert, CRM, dan untuk yang private, chatbot, dan UGC, User Generated Content, termasuk juga dengan review. Tahapan ini berupaya memastikan konsumen puas dan mendapatkan pelayanan yang memadai setelah mereka melakukan transaksi. Arya bisa mempergunakan chatbot ataupun sekedar WhatsApp agar bisa terus memberikan support ke klien, sekaligus meminta klien agar mau melakukan aktivitas UGC atau User Generated Content, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh klien dengan memposting produk di sosial media karena mereka merasa puas dengan layanan dari Arya, termasuk juga mau memberikan review yang positif. Adapun digital tools yang bersifat massal lainnya seperti social media listening juga sangat penting di tahapan ini, dikarenakan bisa saja konsumen menggunakan sosial media untuk memberikan feedback ataupun keluhan misalnya. Interaksi yang terjadi antara konsumen dan Arya akan menunjukkan bahwa Arya peduli dan mendengarkan mereka. Untuk tool yang dipergunakan, Arya sering mempergunakan platform seperti Feedly dan SocialBaker. Email marketing dan customer loyalty program seperti Tango Card, Loyverse, dan Fiverr bisa sangat membantu di tahapan ini. Untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan sekaligus memberikan kegembiraan pada mereka. Arya juga menggunakan Google Alert untuk memonitor tentang bisnis secara keseluruhan atau memonitor berita-berita tentang produk maupun aktivitas kompetitor. Terakhir, Arya menggunakan CRM di tahap ini agar semua data-data konsumen bisa terstruktur dengan baik dan bisa dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan strategi digital support lainnya. Oke, demikian proses endorsement dilaksanakan dan selanjutnya berputar kembali menuju tahapan awal yaitu awareness. Rekomendasi, referral, dan review yang dilakukan oleh konsumen diharapkan dapat meningkatkan level awareness pada target market yang belum mempergunakan produk atau jasa perusahaan. So, jadi muter lagi ya ke tahap awal. Terus seperti ini, berputar sehingga bisa menambah jumlah lead dan transaksi. Demikian penjelasan tentang digital selling loop, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Takali Ungang, wassalam.